Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, iko malam pertama. Mulai malam pertama kini Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyerukan suatu seruan, antara lain ya baghiyal khair, wahai siapa saja yang mencari, menuntut kebaikan, aqbil, datanglah, menghadap dan terimalah, lah tiba kepada kalian suatu bulan yang penuh berkah, bulan rahmat, bulan dibuka berbagai macam amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan. Dan wahai ya baghil syarr, wahai orang-orang yang suka bergelimang dengan berbagai macam kejelekan keburukan, aksir, berhentilah, tahanlah, karena kalian berada di bulan yang sangat agung, sangat mulia. Minta ampunlah. Allah setiap malam, bahkan setiap berbuka, akan membebaskan hamba-hambanya yang dipilihnya daripada neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpilih. Bapak dan ibu-ibu, judul kajian kita sepanjang Ramadan adalah berbagai larangan di dalam Islam. Tentu tidak semuanya. Dia hanya ada waktu sebulan kita pilihkan. Anda tidak tahu apakah disebarkan oleh pengurus judul-judul kajian kita, tidak tahu. Tapi itu judul temanya malam. Temanya di Ramadan kini berbagai larangan. Yang kedua, bagi bapak ibu yang tak terbiasa dengan kaji bahasa sambuang, guru itu ke itu memang itu kabar aja lah. Nolah menjadi suatu ketetapan keputusan lo bahasa tahun kini dan tahun lampau, serta tahun lampau dan tahun lampau benar. Setiap Ramadan kajinya bahasa sambuang, guru itu ke itu sih. Tentu bagi orang penyemu, pembosan, pamanek, pamasai, ya balanya lah. Terima malah tak itun. Kau ndak suku aja keluarlah. Temanku kita ajuan kajian kau sudah tarawih supaya bisa memilih si anak ke bertahan, si anak ke keluar. Ndak ada paksaan. Kalau habis Isya tadi di Bukareh, itu kajian bahasa buang aja. Judulnya di Bukareh adalah perjalanan menuju akhirat, satu bulan penuh. Sebuah bahasa buang aja. Tergantung sepenuh minat. Nah, judul pertamanya adalah sesuai dengan nalah kita tuliskan, yaitu masalah ghibah. Ghibah. Kalau tulisannya ghain, ya, ba dan ta marbutah, ghibah, al-ghibah. Orang terjemahan ghibah masuk itu ke bahasa gunjiang, bagunjiang. Kalau definisinya, Nabi langsung memberikan definisi sederhana saja. Zikruka akhaka bima yakrah. Yang ghibah itu engkau menyebut-nyebut, membicarakan tentang saudaramu sesama muslim ketika dia tidak ada di hadapanmu, hal-hal yang dia tidak senang, tidak suka, benci dia jika itu dibicarakan tentang dirinya. Namanya ghibah. Kita ulang melihat sederhana saya. Zikruka, engkau sebut-sebut, engkau bicarakan, engkau ceritakan tentang saudaramu sesama muslim.
hal-hal yang dia tidak senang, tidak suka, benci, jika itu engkau bicarakan di belakangnya atau ketika dia tidak ada di hadapanmu, namanya ghibah. Kalau yang disebutkan itu, yang dibicarakan itu, hal-hal yang tidak ada dilakukannya, diperbuatnya, atau hal-hal yang tidak ada sangkut paut dengan dirinya, itu tidak ghibah. Itu namanya buhtan, menuduh. Itu kebohongan besar. Buhtan ko dosanya lebih kadang daripada ghibah. Ghibah hukumnya haram. Termasuk salah satu dosa-dosa besar adalah ghibah. Bahkan salah satu dosa yang disegerakan hukumannya di kubur adalah ghibah. Salah satu dosa yang disegerakan siksanya, balasannya di kubur adalah ghibah. Ada 3 balasan yang disegerakan di kubur. Yang pertama namimah, madu orang, masuk orang, yamshi bin namimah. Yang kedua ghibah. Yang ketiga masalah buaya, yang nak bertutup, yang nak bersuci. Kenapa? Itu bahaya ghibah. Jadi ghibah tidak boleh kita anggap enteng, kita anggap sepele, dosa besar. Ghibah cakap kalau masuk gunjang, tidak ada dibagi-bagi. Gunjang seketek, gunjang banyak, gunjang tak barang, semuanya gunjang. Tetap tidak boleh. Akibat ghibah itu tercemar, kotor udara. Udara kita lah kotor dengan berbagai macam gunjingan dan ghibah-ghibahan. Air laut pun menjadi tercemar dengan ghibah. Jadi pernah dulu Aisyah istri Rasulullah mengatakan madunya pendek kepada Rasulullah, satu kalimat yang kau ucapkan itu Aisyah, bila dicelupkan air laut berubah air laut. Itu wayunya. Jadi kalau ghibah kotor udara, busuk udara. Dan pernah dipanampakkan kepada Nabi oleh Allah di zaman Nabi, tiba-tiba ada bau busuk di udara. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabat, kalian tahu tak, iko bau busuk ko dari mana sumbernya? Sebagaimana biasa sahabat-sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah yang tahu dan Rasulullah yang tahu. Kata beliau, itu adalah udara busuk ko, lantaran ada orang yang sedang menggibah kaum muslimin. Kini berapa banyak gibah baru di angkasa, bertebaran. Itu gibah. Secara bahasa gibah ko artinya tidak hadir, tidak ada. Yang tidak hadir malam kini ko namanya ghaib. Ghaib tidak ada. Awak yang hadir namanya hadir. Jadi membicarakan orang ketika yang tidak hadir, ketika tidak ada, ya ghaib, ghibah, menggibah. Membicarakan orang ketika tidak hadir, ketika tidak ada. Hukumnya haram, berdosa besar, disamakan dengan memakan bangkai, memakan daging bangkai saudara sendiri yang telah membusuk. Di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hujurat begitu cerminnya, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah. Untuk itu jangan dianggap sepele, dianggap enteng, dianggap remeh. Salah satu neraka, ya, salah satu nama neraka yang dikhususkan, yaitu yang akan ditempatkan dan akan dicampakkan dengan menjijikkan ke dalam neraka itu namanya neraka hutamah. Para pelaku, orang yang punya mulut. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayatnya dapat doa. Wail, celakalah, binasalah, merugilah, menderitalah, sengsaralah, kutuk dan azablah. Tu wail.
likulli bagi setiap likulli bagi setiap humazah pengupat lagi pencela. Humazah menjadi hamaz. Secara bahasa hati humazah itu mendorong, menungguan orang supaya jatuh. Kuah. Itu humazah namanya. Mendorong orang jatuh. Di tangan. Berkota pakai untuk mendorong orang yang muncuang, jatuh kehormatannya, jatuh derajatnya, jatuh kemuliaannya di tengah-tengah orang banyak. Didorong yang muncuang. Tentu mendorong muncuang, tak muncuang yang jungguan dah. Dibicarakan, diceritakan, dibongkar rahasianya, aibnya, dipergunjingkan, bagaimana begini, dituduh bagaimana, jatuh kehormatannya. Humazah namanya. Lumazah di depan. Kalau lumazah terang-terangan mencela. Nama yang paling baik humazah. Kalau lumazah di depannya bisa mempertahankan diri, bisa membela diri. Kalau lumazah tidak. Sebab lumazah ku awak bicarakan orang, menuduh orang, mencari tuan orang, membuka-buka aib orang, rahasia orang di belakangnya. Ini tidak bisa bela diri. Maka orang yang seperti ini ancamannya kan hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali jangan begitu. Pasti sungguh akan dibuang, akan dicampakkan ke hutamah. Itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman yang percaya, yakin ada akhirat, ada neraka. Kalau tidak, baik salah. Ada model yang bersebar di medsos gini, tak itu salah. Tidak percaya, tidak beriman, tidak yakin ada nanti hari akhirat, ada pembalasan, ada neraka, ada sanksi, ada sisa, ya baik salah. Upik lah orang, kutuk lah, cecek lah, cari-carilah keburukannya, kejelekannya, hantam segala macam, tidak masalah. Nanti tanggung akibat seorang-seorang. Kau dua hal. Di kaji kita malam kini kau gibah, tentu agak arah ke gibah. Intinya gibah yang orang terjemahkan bahasa kita nang gunjang. Yang menggunjang ku ada produksi ni kau. Tidak. Orang yang punya muncuang. Siapa nama muncuang nama gibah. Jangan produksi sesalah laki-laki banyak je nama muncuang. Gibah cakap tu enak, manis, orang lama bisa berhabis-habisan gibah. Kenapa? Syaitan ikut menghembuskan. Bahkan bisikan syaitan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Hamazat, hembusan-hembusan, bisikan-bisikan, dorongan-dorongan syaitan agar kita melakukan keburukan, kejelekan. Humazah. Sehingga terasa enak. Setan itulah yang zayyana, menghiaskan, menjadikan perbuatan buruk menjadi baik, perbuatan dosa menjadi tidak berdosa. Jadi orang yang suku baik buruk, baik jahat, baik maksiat, dan terasa nikmat dan lama dinya itulah dijadikan indah oleh setan kerajo cako, dijadikan rancak oleh setan kerajo cako. Jadi inti kajiwa malam kini bahwa larangan dalam Islam banyak. Salah satu larangan yang acuk terlanggar, bahkan bukan dilanggar, malahan sengaja aku melanggar. Sengaja melanggar. Contoh sengaja melanggar itu ceritanya yo bangunjang seketik kan tak ada. Itu kan sengaja bangunjang seketik tak ada. Tak ada istilah bangunjang seketik, barang seketik ko. Kalau seketik banyak ko barang nampak seketik banyak, tapi bangunjang seketik banyak.
Bisa jadi sepatah kata, tapi akibatnya berbahaya. Sepatah kata yang kita kecewakan orang, bisa jadi orang ko mengalami penderitaan sepanjang hayat. Tidak panjang dah, tidak panjang, tidak berjam-jamnya. Kata hanya beberapa kalimat yang kita ucapkan, bisa jadi orang ko menderita atau mati atau teraniaya. Contoh, kuah pada itu cikonan mencopet dah nyerah. Sebenarnya mencopet dah. Cuma kebetulan berada di tempat yang salah, di waktu yang tidak tepat, langsung dikerok yang mati. Gara-gara saya menjawab kan. Jadi jangan dipeketik dosa. Dan acap peketik orang duanya. Yang pertama duto seketik kena ba'a. Yang kedua gunjang seketik kena ba'a. Kita peketik. Jangan dipeketik. Justru seorang mukmin itu menganggap dosa sekecil apapun besar. Itu anggap. Kalau orang-orang munafik, orang fajir, orang-orang yang tidak beriman menganggap justru dosa gadang itu ketik. Bagaikan langau ingau di pantai iduang. Jadi bagaikan langau ingau di puncak iduang di geleng tabang. Jadi kembali kita ke judul tadi tentang ghibah. Tadi lah dapat kita definisi ghibah, anan ghibah. Hukum ghibah haram, termasuk salah satu dosa besar. Itu yang kedua, yang ketiga, bahayanya salah satu dosa, hukuman dosa yang disegerakan di kubur adalah ghibah. Ghibah. Yang sampai bahaya ghibah di dunia bisa mengakibatkan orang lain jatuh kehormatannya, derajatnya, kemuliaannya tengah ramai, dijelek-jelekkan, meskipun orang-orang yang dijelek-jelekkan itu sebenarnya tidak tahu, tapi kita telah melakukan suatu hal yang sangat-sangat besar akibatnya. Karena dipandang orang nanti menjadi jeleknya, berbahaya. Cuma untungnya bagi orang yang digibah, kalau dia sabar, dia mendapatkan pahala, mendapat transfer pahala. Lalu bagaimana kalau kita telah langsung menggibah orang, mempergunjing orang, menceritakan orang, membongkar orang? Bagaimana tobatnya? Tobatnya di samping menyesal, berhenti dan bertekad untuk tidak mengulangi, minta maaf. Minta maaf orang itu, minta membenar. Kalau tidak mau hanya memaafkan, di baliknya dosa kita kayaknya tidak mau memaafkan, kita minta ampun kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan terbuka hati sesaat dan perbanyak amal saleh pembagiannya. Kalau kita langsung mengunjung orang, membicarakan orang, dan nyalun tahu nih, cepat minta ampun kepada Allah, mohon agar Allah menutup. Dan bagi kita sebut kebalikannya. Kalau kita buruk-buruk anu capek balik narancak sampai penutupnya. Itu ancaman. Kita kalau sengaja mengunjung orang, menuduh orang, menyebarkan orang, meminta maaf itu santiang baliknya. Mengunjungnya tidak balik dah. Menuduhnya tidak baik, mengata-ngatainya tidak baik, menyebarkan aibnya tidak baik, membuat hal-hal yang buruk kemudian tidak baik. Tapi yang baik minta maaf itu yang baik. Menjatuh orang tidak baik dah. Cuma ketika minta maaf kesalahan baik. Kenapa? Itulah malah salahnya. Lebih-lebih kalau itu kita kerjakan di bulan yang mulia. Jadi kalau timbul pertanyaan, bahwa hukumnya kalau kita bergunjing di bulan Ramadan, di bulan puasa, batal puasa wak. Yang jaleh, andaikan tidak batal, Allah tidak berhajat kepada orang kulai. Lah hajat Allah tidak berhajat, tidak butuh kepada orang kulai, walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum, walaupun dia menahan.
Tidak butuh kepada orang, tidak butuh. Sekedar tidak makan, tidak minum, nilai tidak ada. Karenanya tidak bisa menahan mulut. Yang terbaik di bulan Ramadan Joko itu jam banyak mengecek, jam banyak bagawah, jam banyak kupu-kumpul. Yang terbaik acuk-acuk seru di surau. Tapi yang parahnya tu di surau kompeh lah kok. Bahkan ada orang yang berjanji, aku ke malam lah, wah siang hari ku pasonya. Ke malam lah, lapian sadolah ke malam. Wah cari tuan ke malam sadolahnya. Jadi berjanji lah kepada saya ke malam kan. Ini kan tak buah paso, tak buah paso. Nah terakhir gaji kita, di samping itu bahaya gibah, hukum gibah. Kapan kita dibolehkan bergunjang? Boleh bergunjang, tapi tetap namanya bergunjang, cuma dibolehkan. Bergunjang yang dibolehkan. Yang pertama memperingatkan orang daripada bahaya. Memperingatkan orang daripada bahaya. Kalau itu kekali kau ambil menentu nuha entilah. Bagus itu, yo anak kau bersawaknya. Anak kau mangko begini begini. Kaki itu pajodohnya itu kok cai anak beko. Ambo tahu siapa jago parangainya begini 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 ya. Itu namanya magiah. Peringatan. Dibolehkan sekedar itu saja. Tidak dibongkar ke mahkamah, sekedar magiah tahu kakawan kadang sana ba parangai orang ko. Sebabnya punya anaknya saya loa bayi kadipa jodohnya orang ko. Ini tak tahu perangai orang ko, kita tahu boleh. Atau join. Ambo lah pernah join dulu. Lamo. Aku sekadar ambo kecil sih pengalaman ambo kau lagi tahan terilah, tapi kalau yang ambo ndak. Ambo lah berkali kena kicua. Kena otak di pajak aku. Terangan ambo sinang kajoin lo nyole ya. Kau pengalaman ambo sih. Itu boleh sekadar untuk itu. Atau yang kedua, boleh juga mengunjung orang mengadukan kezaliman orang terhadap diri kita. Boleh kita melapor kepada aparat hukum. Boleh kepada aparat hukum, boleh mengadukan kezaliman. Dek kita diperlakukan bagaimana begini-begini. Memang ia mengadukan, bukan arti menuduh, bukan arti merekayasa, memang mengadukan kezaliman orang. Dibolehkan ceritakan ambo dibeginikannya, itu namanya membuat laporan ke pengadilan atau ke hukum. Dua, yang ketiga meminta fatwa namanya. Meminta penjelasan kepada seorang guru, kepada seorang alim. Kalau mangkonya banyak, kalau mangko banyak. Misalnya seorang istri mengadu kepada seorang alim, kepada seorang guru, kepada seorang ustaz. Ambo ko takai ko bagawai sumi istri, apakah ambo badoso? Nah laki ambo mangko begini. Lalu ambo jawab mangko badoso mo dak. Laki ambo ko suka mangko. Itu pengunjung laki namanya. Boleh dalam rangka meminta nasihat atau fatwa atau meminta karajo cakutu boleh apa tidak kepada seorang alim, orang yang mengerti. Cuman jangan dibeberkan ke yang kembali. Dan dibolehkan juga mengunjangkan orang kalaulah menjadi rahasia umum model kini di Indonesia. Parangai beliau-beliau tu kok siar beliau kini kok panduto, penipu, nani perjanjiannya tak ada nan cek je nan apa? Menambah tua, itulah boleh. Sebutnya lah menjadi rahasia umum lah, tahu orang semua. Semualah tu Abu Lahab perangai Abu Jahal, bercetuan Fir'aun. Kau Fir'aun namanya. Begini ini boleh. Dia lah menjadi suatu rahasia umum,
Itu antara lain kita dibenarkan menggunjingkan orang atau membicarakan orang. Yang tidak boleh adalah menuduh. Yang menuduhku tidak bergunjing, menuduhku lebih hebat daripada bergunjing. Menuduhku ini tidak mengarjokat. Itu namanya ifk, kebohongan besar, memutarbalikkan fakta. Kalau dalam dunia perpolitikan, patangku kan banyak yang dituduh begini, dituduh begini, dibe rekayasa, dibe agamanya, suatu cerita, suatu framing namanya, beginikan, itu luar biasa dosanya. Kompak lelai, bersatu padu lelai, berarti ta'awanu alal ismi, bergotong royong membuat dosa, menjatuhkan orang, supaya orangnya naik, buat suatu berita, suatu cerita, ini namanya framing ya, agarnya begini. Itu suatu hal yang sangat lebih berbahaya, karena orang baik tidak kerajonyo, tidak perbuatannya kita tuduhan, kita lemparkan namanya. Tuduhan itu kepada khazaf. Aku dosanya luar biasa. Aisyah dulu pernah dituduh baik serong. Untuk itu janganlah kita memata-matai, menyibuk-nyibukan, mengintip-intip, menciliang-ciliang, agar kita tahu kerajo orang itu kerajo orang tidak punya kerajo. Karena orang mukmin itu lebih disibukkan dengan kekurangan dirinya daripada mengurus kekurangan lain. Beruntunglah orang tuba, beruntunglah orang berbahagia, orang yang dirinya disibukkan dengan aibnya sendiri daripada membicarakan aib orang lain. Itu kaji kita malam kini. Dek batai surau lah lampu surau kat kalam kalau kalam nama lalat. Nak kata kulai-kulai orang belakang. Sekian kejiwanya lah mau nak boleh. Ko malam tua namanya. Malam pertama jago. Semoga kaji kita malam hari ini bermanfaat untuk ambo dan kita semua. Karena larang-larangku perlu dibaca, perlu kita tahu, perlu kita jalehan. Sebab kan itu dan terlanggar. Bahaya melanggar larangan kita zalim. Bahayanya kita bisa berdosa, bisa dapat siksa. Sekian saja, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.